Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam seri tutorial OJS. Kali ini kita akan mendemokan bagaimana seorang author yang akan submit artikelnya atau manuskripnya ke sebuah jurnal berbasis OJS. Seorang author yang sudah memiliki artikel, maka sebelum dia submit ke sebuah jurnal, menurut saya sebaiknya melakukan hal ini. Ada 5 barangkali yang saya sarankan untuk dilakukan oleh author. Yang pertama, sebelum dia submit manuskrip ke jurnal ini, author harus paham jurnal tujuannya ini. Jadi di halaman jurnal ini banyak informasi, jadi seperti ini, ada beberapa menu. Silakan dipahami setiap menu ini gitu. Jadi author jangan nanti tanya ke pengelola, ini jurnalnya terbit berapa kali dalam 1 tahun, bulan apa saja. Nah, itu kan pertanyaan yang seharusnya tidak boleh kita sampaikan ke author, karena semua informasi itu sudah ada disampaikan di sini gitu. Jadi seorang author sebaiknya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam halaman websitenya. Jadi author harus memahami itu gitu. Jadi baca dan pahami semua informasi yang terdapat di jurnal tersebut. Nah, ini penting. Jangan sampai kita tidak paham dengan tujuan jurnal yang dituju. Nah, kalau perlu, author mendownload artikel-artikel sudah terbit. Nah, download 2 atau 3 artikel sudah terbit, pelajari pola penulisannya, bagaimana bikin gambarnya, bagaimana bikin tabelnya. Kita belajar dari situ. Jadi artinya kita menyesuaikan posisi kita dengan yang diinginkan jurnal. Lalu yang ketiga, download, baca, pahami dan ikuti panduan template. Jadi jangan melenceng dari templatenya. Jadi silakan download template di website resminya, jangan diambil dari tempat-tempat yang lain. Nanti bisa jadi sudah ada perubahan di templatenya gitu ya. Lalu dipahami dan diikuti. Jadi kalau paham saja nggak diikuti ya susah juga gitu. Jadi template itu juga dibaca dan dipelajari. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi, baru kita melakukan register namanya. Login atau bikin akun dulu, baru submit manuskrip. Nah, misalnya di download. Di jurnal ini menu downloadnya ada di bawah. Ini ada download template. Nah, saya tadi sudah download templatenya, kira seperti ini, download template. Nah, ini. Nah, ini dia template dari jurnal yang akan kita coba submit artikelnya. Nah, di sini perhatikan di atas barangkali nggak ada judul. Nah, judul di sini disebutkan ditulis dengan huruf Times Roman 15 poin. Maka jangan ditulis hurufnya 12 poin, atau di sini maksimal 12 kata, lalu kita bikin sampai 15 kata. Kita ikuti panduannya ini. Cara terbaik juga kita membuat manuskrip kita itu langsung di template yang sudah disediakan. Jadi kita copy paste di sini sehingga betul-betul sesuai. Nama penulis tidak boleh dikasih gelar dan lain sebagainya. Abstrak, ini ada 2, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Abstrak di sini katanya 200 kata. Jangan bikin sampai 250, 210. Ikuti saja panduan yang ada di template. Lalu abstrak bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan seterusnya. Baca lagi semua yang ada di sini. Misalnya cara mengutipnya seperti apa, bikin subbabnya seperti apa. Di sini misalnya kalau yang pertama ini metode ini cetak tebal, 21-nya tidak cetak tebal. Nah, itu sampai jelimet kita mengikuti aturan ini. Lalu di sini minimum 6 halaman. Jadi kalau artikel kita 4 atau 5 halaman, jangan dipaksakan masukkan ke sini. Penuhi minimum ini. Cara menulis rumus seperti ini. Jadi kita semua sudah dipandu. Kalau bikin program seperti ini polanya, jenis hurufnya dan lain sebagainya. Lalu tabel. Nah, juga tabel juga sudah ada aturannya seperti ini. Hurufnya beda 8 poin, kalau ini 10, ini 8, ada jarak antara ini. Lalu hanya garis mendatar, garis tegak lurus tidak ada. Jadi jangan bikin tabel versi sendiri. Nah, ikuti semuanya dengan baik. Lalu di sini ada larangan menggunakan numbering, pakai simbol-simbol daftar berurut dan seterusnya. Jadi kita sudah disediakan panduan, maka pastikan artikelnya sudah mengikuti panduan. Nah, saya sudah menyiapkan artikel yang akan saya submit. Nah, ini contoh artikel yang mau saya submit. Saya asumsikan saya sudah mengikuti panduan yang ada di template jurnal ini. Maka di dalam jurnal saya akan melakukan register
sebelum login kalau kita sudah punya akun ya. Kalau kita baru berarti kita register. Register ini di jurnal OJS ini tidak terlalu lama, sebentar saja dan tidak perlu konfirmasi ke email. Given name, nah ini nama kita, Dava. Family name tidak perlu kita isi karena nggak ada centang merahnya. Afiliasi boleh, misalnya PNP. Country, negara kita Indonesia. Email, silakan isi email Bapak Ibu. Misalnya saya isi ini ya, username, ini nama kita, akses untuk login nanti, password, lalu kita setuju. Ini perlu kita setujui. Apakah kita, ini pilihan ya, kalau ini notifikasi kalau ada yang baru, oke, nggak apa-apa. Ini kita bukan jadi reviewer ya. Kalau kita mau jadi reviewer boleh kita centang nih, kita enggak, kita register. Kita save saja. Oh, sudah ada katanya, jadi saya bikin nih Dava 1 saja. Dava kayak, nah kita yang bikin loginnya ini Dava 1. Register. Mudah-mudahan oke. Jadi sudah lancar masuk kita. Nah, di sini kita ada dapat dua menu ini, make new submission. Jadi kita tinggal klik make a new submission. Kalau kita mau submit artikel ya, kalau yang lainnya untuk edit dan sebagainya. Nah, di sini kita ada 5 tahap, tapi 4 sebenarnya, sampai 4 konfirmasi. Nah, sebelum submit ini ada perjanjian yang dibuat oleh jurnal bahwa artikel yang kita buat itu bebas plagiat. Kita cek aja artikel yang disubmit belum kita pernah kirim kemanapun atau sedang proses review. Nah, ini kita checklist yang kirim file doc, oke, template oke. Ini kita ke author, ke editor, mohon bantu di review ya. Oke, kita setuju sebagai corresponding. Yes, agree, save, continue. Kita akan masuk ke tahap kedua, upload artikelnya. Jadi tinggal kita pilih artikel kita, select artikel, komponen artikel, upload. Saya tadi sudah nyiapkan di Isas. Nah, ini, oh, file saya terlalu besar ya, berarti saya ganti aja file yang lain. Ukuran filenya terlalu besar, saya coba ini saja, template-nya ya saya masukin lagi ya. Oke, siap. Oke, continue, save. Lalu kita masuk ke metadata. Kita ambil contoh ini saja dulu, judulnya, judul, lalu abstrak. Oke, abstrak. Kalau ada kontributor yang lain ditambahkan ya. Kalau seandainya satu, kalau ada tambahin lagi. Keyword, diisi keywordnya. Oke, kemudian refrain yang di bawah. Oke, save and continue. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, selesai, finish submission. Submit, yakin ke submit, oke. Sampai nanti muncul keterangan next step. Alhamdulillah submission complete, artinya posisi kita sebagai author selesai. Jadi kita menunggu dari proses selanjutnya. Jadi silakan rajin-rajin akses lagi ke websitenya, lihat status artikelnya. Jadi status artikel kita kalau menggunakan OJS ini akan terus terpantau secara real time. Jadi kalau sudah ditunjuk reviewer akan kelihatan sedang direview. Begitu sudah diputuskan, sudah muncul lagi keputusan di halaman kita. Jadi silakan logout dulu, nanti login lagi, maka akan nampak proses yang ada di artikel kita di jurnal ini. Jadi sangat membantu kita OJS ini. Demikian tutorial kita kali ini. Kita ketemu dengan proses berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.